Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelum kita mulai hari kita ini ya, sebelum kita membahas tema atau pembahasan temanya apa, kita lihat dulu sebuah video tayangan yang viral tentang seseorang pemuda hanyut terseret ombak ketika asik bersuah foto atau selfie. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Mengabaikan larangan dan nekat bersuah foto di tebing curam, seorang wisatawan asal Medan digulung ombak pantai Kedung Tumpang, Tulung Agung, Jawa Timur pada Minggu siang. Roni Joshua Simanjuntak nekat memasuki area tebing di pinggir laut untuk bersuah foto. Namun, tiba-tiba muncul gelombang besar dan menghantam korban hingga hilang terseret ombak ke tengah laut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu innalillahi, jangan lihat saya Bu, nanti di depan. Saya alhamdulillah masih seger-seger aja Bu, ya Allah Ibu. Ya ampun nak, kenapa nak? Iya, ya Allah. Sungai itu nak. Itu laut Bu, bukan sungai ya. Ibu ingatnya sungai, mentang-mentang di Bengkulu banyak sungai. Iya. Itu di laut, tapi ini pelajaran buat kita ya. Kita tuh harus menjauhkan diri kita dari yang namanya bahaya. Kalau memang tempat-tempat itu di tebing, yang pinggirnya tuh laut, yang kira-kira bakalan bahaya, udah deh nggak usah. Mau cari gambar dari jauhan dikit juga tetap bagus. Makanya hati-hati. Nah, Ibu, tuh Bib. punya Iya, anak juga saya hati-hati. udah kasih tahu sama anak Bu, saya di saya. Iya. Boleh kembali lagi ke tempat. Terima kasih ya Ibu. Sama, Nih Bib, Bu. nih gimana mau izin nih Bib, nih sedikit anjuran dan juga mungkin ada yang mau disampaikan buat jamaah yang di rumah tentang tayangan tadi Bib. Silakan fadhol Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah Nada, Ustadz Syam, dan Mas Fadli, ibu-ibu semuanya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, la dororo wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Terkadang kita ini lupa, khusus ini Masya Allah HP. Kadang-kadang itu tadi ombak, kadang-kadang ibu-ibu yang bawa anak, ya bawa anak pakai apa namanya tuh, gerobaknya itu, ya. Kadang-kadang dia WA lupa atau gerobak jalan sendiri. Kita tuh harus bisa menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harus ada kehati-hatian. Kalau memang sudah hati-hati, betul-betul sudah hati-hati dan itu juga terjadi, itu sudah namanya betul-betul keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita yakin nggak akan jatuh, yakin kita hebat, yakin segala macam. Nah, ini bisa berbahaya. Makanya betul apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita tuh jangan sampai membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain, karena itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga banyak kasusnya, bukan hanya ketika kita membahayakan diri kita kemudian terjadi habis di masalah di kita saja, tidak. Orang tua repot, keluarga repot, uang keluar lagi, kan semuanya jadi ikut repot Semuanya jadi repot. Makasih banyak Habib, tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah, mau nggak ngomong aja jadi pahala? Mau Bu? Kita baca-bacaan atau ucapan kadang-kadang ini kita tanpa sadar ternyata di Masya Allah luar biasa. Karena di mulut ini ada doa. Nah nih setelah ini kita coba mau bahas ya. Segala sesuatu omongan kita yang bisa mendapatkan pahala atau bacaan kita ya. Yang walaupun bacaannya pendek singkat ternyata pahalanya Masya Allah. Nah bacaan ucapannya seperti apa? Nah hari ini kita bahas, temanya kita hari ini adalah bacaan atau ucapan berpahala tapi kita tak menyadarinya. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong Bu.
Kalau gitu sebelum kita bahas, kita panggil dulu guru kita ya. Yang pertama ada Ustazah Kotrun Nada. Tepuk Siap. tangan dong buat Ustazah Nada. Ya, siap Kak Fadli. Ustazah Nada, Ya. katanya ini ada bacaan buat pagi dan petang ya. Yang kalau kita baca ini ibarat sebagai baju besi. Wah, baju besi ini berarti buat pelindung kita dong, Masya Allah ya. Iya, betul. Ini bacaannya apa sih? Mohon izin dong, mohon izin waktunya. Tepuk tangan sekali Baik. lagi buat guru kita Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Habib Muhammad dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, dianjurkan dari baginda Rasulullah SAW kita memulai hari kita dengan berzikir kepada Allah. Tanpa disadari ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu juga adalah di antara ucapan bacaan zikir yang insya Allah besar sekali pahalanya buat kita. Bersyukur kepada Allah, Allah bangunkan kita lagi dari lalai kita, dari tidur kita. Bahkan tidur adalah separuh dari kematian. Dan juga dianjurkan oleh para ulama, bahkan juga baginda Rasulullah SAW, ada azkarus sobah wal masa, ada zikir pagi, ada zikir petang. Nah ini yang sebisa mungkin kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rangkaian doa yang sudah disusun oleh para ulama. Mungkin sebahagian kita sudah mewiridkan, kita sudah merutinkan membaca Al-Wirdul Latif misalnya. Itu Wirdul Latif adalah rangkaian doa-doa yang dikumpulkan oleh para ulama. Subhanallah, dari masing-masing rangkaian, masing-masing punya fadilah, punya keutamaan. Contoh, misalnya kita membaca ayat kursi. Di situ adalah benteng buat kita, perlindungan buat kita, di mana kelak insya Allah ketika kita punya benteng, ketika kita punya baju seolah-olah baju besi, maka tidak akan ada kemudorotan yang akan mendekat kepada kita. Belum lagi di dalamnya ada misalnya Rabbi ini a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kita minta perlindungan dari godaan-godaan setan yang bisa menipu daya kita. Juga diantaranya ada ungkapan yang sangat pendek. Tapi ternyata kata baginda Rasul, ucapan itu adalah raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca di pada pagi hari, sore hari kita ridho. Raditu billahi robba, kita ridho Allah Tuhan kita. Raditu billahi robba wabil islami dina, kita ridho dengan Islam agama kita. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Man qala raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Dia pantas mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi-pagi basahkan lisan kita dengan berzikir, tanpa disadari zikir bacaan gitu insya Allah akan membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah simpel banget bacaannya ya. Tapi ternyata manfaatnya Luar Masya biasa. Allah. Itu hanya beberapa. Rangkaian yang lain pasti banyak Masih yang banyak baca. lagi. Masya Makasih Allah. banyak Sama-sama. Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jamaah. Kita lanjut lagi yuk. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru kita ya. Kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang sholawat tarhim di Lombok. Ini Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Tadi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah ya, tadi kita sudah mendengarkan ada sholawat tarhim ya yang biasanya kita dengar itu 7 menit atau 5 menit sebelum azan biasanya. Betul, Ustaz Syam, ya? penanda mendekati waktu azan. Masya Allah, dan ini katanya termasuk sholawat atau bacaan Ustadz ya. Dan kalau kita bilang keutamaan, apa sih sebenarnya keutamaan dari membaca sholawat tarhim ini sebelum azan? Mohon izin penjelasannya, Fadol. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru kami Ustaz Nada, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Allah. Ya Rasulullah. Masya يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام.
Biasa kita dengar ini sebelum adzan. Di beberapa daerah di Indonesia, di Mesir biasanya juga ada pembacaan salawat tarhim penanda sudah dekat dengan waktu adzan. Tapi salawat tarhim ini ya khususnya salawat memang banyak sekali keutamaannya. Manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling banyak salawatnya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan apa keutamaannya? Yang pertama dikatakan orang yang bersolawat sekali digantikan 10 kali. Salawat tarhim termasuk di antara salawat. Salawat itu mengandung apa sih? 1, mengandung doa. 2, mengandung salam. Nah ini lengkap ini. As-salatu wassalamu alaik. Salawat serta salam atasmu ya Rasulullah. Kemudian ada pujian-pujian setelahnya. Ya Imam al-Mujahidin, wahai imamnya para pejuang. Kemudian ada permintaan kepada Allah. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam. Kemudian disebut wa ilal muntahar. Disebutkan dalam salawat tarhim ini bahwasanya kita meminta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meminta kepada Nabi, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu dibalas 10 kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 1 kali dibalas 10 kali. Tapi kalau udah baca 1000 kali, bukan hanya salat tarhim, salat apa saja itu, maka dikatakan dia akan bersama dengan Nabi SAW masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keutamaan salat tarhim sendiri? Kalau dikatakan keutamaannya tadi menghapuskan dosa, mengangkat derajat, memberikan pahala seseorang. Sama dengan salawat-salawat yang lainnya yang insya Allah mana salawat ini disusun oleh ulama sehingga juga mengandung doa untuk diri. Kalau salawat yang khusus memang untuk Nabi ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Jibril, salawat Nabi Khidir khusus untuk Nabi, salawat ummi. Tapi ada salawat yang mengandung doa seperti salawat tarhim itu juga mengandung pujian kepada Nabi, mengandung salawat, salam dan juga mengandung doa untuk diri sendiri. Maka berbahagialah yang ketika mendengar salawat Nabi seperti di video tadi menikmati lalu ikut bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple kayaknya. Simple. Tapi Masya Allah Ini pahalanya luar tradisi biasa. yang membawa pahala. Nah ini juga nih sebenarnya banyak juga cara gampang ya yang kita tanpa sadar ini ternyata mendapatkan banyak pahala. Betul. Mungkin salah satunya adalah mungkin kalau kita berdonasi atau berbuat kebaikan terus kita sebarkan lagi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Nah itu dia, apalagi berdonasinya dengan cara yang mudah. Oh ada. Ada CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa yang terbaik dan juga sedekah terbaiknya dengan cara scan kris CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Benar. Tuh jamaah ayo segera ya berdonasi dan juga sebarkan kebaikan ini Masya Allah. kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Insya Allah perbuatan yang simpel ini bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.